Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali di channel YouTube Pembawa Shalom dari Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom Palu. Nah, sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, sumber damai bagi kami, Tuhan menolong kami, menuntun kami dalam waktu perenungan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengerti firman-Mu dan yang mengubahkan hidup kami dan menuntun kami kepada jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membawakan renungan bagi kita dengan tema ketaatan seorang janda. Sekali lagi, ketaatan seorang janda. Firman Tuhan saya akan bacakan kepada kita dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana-bejana, ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah ia kepada anaknya, perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah lebih dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, kita dapat melihat kisah seorang janda yang merupakan salah seorang istri dari salah satu para nabi, dan dia sedang mempunyai masalah, yaitu hutang, dan hutangnya ini merupakan hutang dari suaminya sebelum meninggal, dan tentunya setelah mereka meninggal dan hutangnya terbebani oleh wanita ini atau seorang janda ini. Dan ketika penagih hutang datang, maka yang menjadi jaminan yang diambil daripadanya adalah kedua orang anaknya. Nah, ketika kita melihat bahwa sebenarnya persoalan yang sudah dialami oleh wanita ini, masalah dan situasi kondisi yang sudah dialami, ini merupakan suatu hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena dua orang anaknya harus dia jadikan sebagai jaminan, dan itu akan diambil daripadanya. Maka tentunya dia tidak mau ketika dua orang anaknya ini akan diambil daripadanya. Tentunya dua orang yang dia sangat sayang. Apalagi suaminya telah diambil oleh Tuhan daripadanya. Maka dia juga tidak rela ketika anaknya juga akan diambil oleh penagih hutang. Nah, oleh sebab itu kita melihat bagaimana sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita ini atau seorang janda ini. Yang pertama yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah dari tindakan dan sikap seorang janda ini, yaitu kita melihat bahwa taat tidak sebatas logika. Sekali lagi, taat tidak hanya sebatas logika. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika dia menyampaikan masalahnya kepada seorang Nabi Elisa, maka di sana kita melihat bahwa seorang nabi ini memberikan solusi bagi dia. Itu sesuatu hal yang bagi kita tidak masuk akal. Masa buli-buli yang dia punyai dibandingkan dengan bejana-bejana. Dia mempunyai buli-buli tapi dia disuruh untuk mengambil bejana.
Apakah itu sebanding? Tidak. Apakah itu masuk akal kita? Itu melampaui dari akal kita. Karena lah, kok ini saya disuruh untuk mengambil bejana, sedangkan yang saya punya hanya buli-buli. Ketika kita berada di posisinya dia. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, respon dari seorang perempuan ini sangat luar biasa. Dari awalnya pun dia sangat membuktikan bahwa sebenarnya dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia disuruh untuk mengambilnya dan dia pergi tanpa dia berargumen, tanpa dia berbantah, tanpa dia berkomentar kepada Nabi Allah. Maka inilah yang namanya ketaatan yang sejati. Ketika kita dikatakan taat, maka segala sesuatu yang melebihi dari logika kita, itu kita lakukan tanpa mempertimbangkan apakah ini masuk akal atau enggak. Bapak Ibu, inilah di sini juga membuktikan iman kita. Maka poin yang kedua yang perlu kita pelajari dalam firman Tuhan ini adalah bahwa ketaatan merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Dari awal tadi kita sudah melihat bahwa seorang janda ini dia datang bukan kepada pribadi yang salah. Dia datang kepada nabinya Tuhan. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Ketika dia ada masalah, dia tidak datang kepada orang kaya untuk meminjam uang. Ketika dia dalam masalah, dia tidak datang kepada raja untuk minta pertolongan, tapi kepada seorang nabi Allah. Dan di sini kita melihat bahwa sebenarnya dia hanya beriman kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah lah yang menjadi jawaban dalam setiap persoalannya. Maka di sini terbukti bahwa sebenarnya ketika dia taat, itu merupakan bukti bahwa dia adalah pribadi yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu, apakah kita beriman kepada Tuhan? Ketika kita beriman tapi tidak taat, maka sia-sialah iman kita. Ketaatan kita merupakan perbuatan kita. Ketaatan kita merupakan wujud dari iman kita. Ketika kita beriman, maka harus diikuti dengan ketaatan kita yang dilakukan, yaitu dengan perbuatan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ketika kita hanya beriman saja, tapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak bergerak, kita tidak melangkah, kita tidak melakukan kehendak Allah, maka bagaimana kita dinyatakan sebagai orang yang beriman? Bapak Ibu, seorang janda ini menjadi teladan bagi kita. Marilah kita untuk beriman kepada Allah, dan hal itu disertai dengan tindakan-tindakan kita, karena kita taat kepada Allah tanpa berargumen, tanpa berkomentar. Yang kita tahu adalah ini adalah firman Allah, ini adalah dari Tuhan. Yang kita tahu adalah hanya mengikuti perintahnya Allah. Yang ketiga yang perlu kita pelajari, ketaatan seorang janda ini, dia taat tanpa mempertimbangkan keadaan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dia tidak berargumen, dia tidak berkomentar. Situasi dan kondisi yang dia alami, dia melihat ketika dia meminjam bejana-bejana kepada tetangganya, apakah dia tidak memikirkan bahwa itu sesuatu hal yang membuat dia malu? Masa bejana-bejana untuk apa? Gitulah. Dia meminjam bejana-bejana itu. Untuk apa dia harus membawa bejana-bejana yang banyak? Karena Elisa mengatakan jangan dalam jumlah yang sedikit. Tentunya dalam jumlah yang banyak. Dia mengangkatnya, dia melihat anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya berargumen, tapi dia tidak melihat hal itu. Ketaatan kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kita alami. Apa yang kita alami pada saat ini. Jangan hal itu yang merubah iman kita sehingga kita tidak taat. Jangan situasi dan kondisi yang merubah cara pandang kita untuk melihat kepada Allah. Tapi harusnya kita menyesuaikan cara pandang kita dari sudut pandang Allah, sehingga ketika kita berada di tengah situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan bagi kita, kita tetap beriman kepada Allah. Kita tetap taat tanpa mempertimbangkan keadaan yang kita alami. Bapak Ibu, apapun yang boleh kita alami pada saat ini, marilah kita taat tanpa memikirkan bahwa ini masuk akal atau enggak. Tanpa kita berargumen kepada Tuhan, kita taat. Karena iman kita melampaui logika kita. Kita taat tanpa mempertimbangkan keadaan yang sedang kita alami.
Dan mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Yaitu dengan ketaatan kita, dengan tindakan kita. Kita belajar bahwa itulah yang menjadi wujud bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah renungan yang sangat singkat untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita meneladani seorang janda ini. Mari kita mempelajari firman Tuhan ini dengan lebih lagi. Dan kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami di surga. Firman-Mu telah kami renungkan, kiranya Tuhan yang menolong kami, membuat kami mengerti, memahami firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang terus menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.